Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Facebook, bertemu kembali kita di Bang Bob Podcast Tebas. Kali ini kita akan membahas kilas balik historis perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas. Kali ini hadir bersama saya Bapak Slamet Riyadi, sarjana hukum. Selamat malam Bang Deh. Malam. Ya. Dipanggil apa tuh dengan abang Deh tuh ya? Bapak Lebih. ke abang ke bung ke. Lebih kekeluargaan dipanggil Bang D. Oh, Bang De, iya Bang De. Barangkali Bang De ada sesuatu nak disampaikan dalam Ya. rangka perpindahan. Ya. Perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas. Silakan Bang De disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat dan salam kemajuan untuk kita semua. Sahabat Bang Bob Tebas Facebook yang berbahagia. Pertama sekali tentunya kasih syukur, kasih bahagia kita bahwa pada kesempatan yang sangat bahagia itu kita bisa bercerita Ya. tentang kilas balik perpindahan ibu kota dari Singkawang ke Sambas. Tapi tentunya kita nak mengucapkan selamat dulu. Ya. Selamat HUT pengembalian atau perpindahan kembali ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sambas dan pemerintah Kabupaten Sambas. Kemudian yang kedua, tentunya banyak yang bertanya, Iya, betul. ngapa Tang Bang D Slamet yang jadi narasumber? Betul. Ya. Termasuk saya pun minta tanya tuh ya. Ya. Perlu saya sampaikan, saya masih ingat dan betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Juliati pada saat tamah-tamah acara ulang tahun perpindahan ibu kota dari Singkawang ke Sambas. Beliau menyampaikan Iya. berkaitan dengan kegiatan pemindahan ibu kota itu jas merah. Jas merah. Kita jangan lupakan Jangan sejarah, sekali melupakan sejarah. khususnya melupakan tokoh-tokoh inisiator kemudian sesepuh kita yang memperjuangkan keberhasilan pemindahan ibu kota itu. Tidak banyak dari pelopor ya, ada tokoh tua, ada tokoh yang muda, dan tokoh yang tua ya udah hampir seluruhnya meninggal dunia. Innalillahi Ya. wa inna ilaihi raji'un. Jadi hanya tinggal saya seorang, orang tua saya seorang. Dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sambas, di mana pada saat rencana ramah tamah perpindahan ibu kota ya, orang tua saya Asyarin Imran, Ya. yang biasa dipanggil Pak Anjang Anjang. Asyarin, Iya. diberi kehormatan untuk menyampaikan sejarah atau kilas balik tentang perpindahan ibu kota itu. Iya. Tapi karena kesehatan beliau, karena maklumlah beliau udah usianya 85 tahun, jadi beliau hanya menceritakan, kemudian kita buat naskah untuk kita bacakan Iya. pada saat acara mahkamah ya. Jadi artinya dari sisi inisiator, dari sesepuh kita ya, saya adalah anak daripada salah satu tokoh pejuang ya. Kemudian yang kedua, saya pun alhamdulillah banyak tahu tentang kegiatan perjuangan untuk pemindahan ibu kota itu. Karena pada saat tahun-tahun 90 ke atas, saya masih kuliah di Pontianak dan selalu ikut orang tua saya untuk menemui tokoh-tokoh yang bisa membantu perjuangan pemindahan ibu kota itu. Di sisi yang lain, tentunya karena kita tahu sejarah dia, Iya. masyarakat Kabupaten Sambas pun harus tahu juga. Jelas Bang, harus Ya. tahu apa sebabnya ya. Ya. Iya. Karena terus terang aja banyak masyarakat Kabupaten Sambas yang belum tahu tentang sejarah perjuangan pemindahan ibu kota ini. Oleh karena ya, dengan ada undangan dari Bambok itu, saya masih terpanggil Alhamdulillah. untuk menceritakan kilas balik
tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Sambas ini. Dan makasih saya sudah diundang pada kesempatan itu. Iya. Selanjutnya Bang De, Ya. yang nak saya tanyakan tuh, jelas kami generasi muda tuh tidak tahu. Bile, kapan tuh Kabupaten Sambas ada tuh? Ya. Dan di mana waktu ibu kotanya? Ya. Perlu kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sambas itu udah ada sejak tahun 1953. 1953. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pemerintahan kabupaten otonom dan kota raya di Provinsi Kalimantan. Di mana pada saat pada tahun 53 di Pulau Kalimantan itu baru ada satu provinsi. Kalimantan baru Kalimantan baru satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Kemudian kabupaten yang ada dengan undang-undang itu waktu untuk Provinsi Kalimantan itu baru ada 15 kabupaten. Baru 15 kabupaten Provinsi Kalimantan. Kemudian justru yang hebatnya, terus terang aja, saya merasa betul-betul kaget dan luar biasa bahwa di antara 15 kabupaten yang ada 7 kabupaten yang wilayahnya waktu saat itu ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 15 kabupaten, 7 kabupaten ada di Provinsi Kalimantan Barat yang saat itu, yaitu Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hampir separuh ada di Kabupaten Kalbar. Dan hebatnya bahwa Kabupaten Sambas itu lebih tua dari Provinsi Kalimantan Barat. Karena kita tahu bersama bahwa Provinsi Kalimantan Barat itu didirikan dengan undang-undang, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di mana khususnya untuk Kalimantan Barat waktu pada tahun 56 baru ada 7 kabupaten. Waktu baru ada 7 kabupaten. Yaitu Kabupaten Sambas, kemudian Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi luar biasa Kabupaten Sambas. Lebih tua usia kabupatennya dari usia Provinsi Kalimantan Barat. Tadi kan disebutkan kalau Kabupaten Sambas tahun 1953. Sementara Provinsi tahun Kalimantan Barat 1956. Itu 3 tahun. 3 tahun. Iya Bang Dei. Lakai kapan ibu kota Kabupaten Sambas dipindahkan ke Singkawang? Apa dasarnya? Dasarnya kita perlu tuh Bang Dei. Perlu kita sampaikan bahwa dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 53 yang salah satu kabupatennya ada Kabupaten Sambas, ibu kota Kabupaten Sambas waktu ada di Sambas. Ada di Sambas. Sedangkan Singkawang hanya merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sambas karena ibu kotanya waktu ada di Sambas. Kemudian yang justru anehnya, dengan adanya surat dari Menteri Daerah Otonom yang itu namanya Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri waktu bahwa disebutkan pemindahan ibu kota Kabupaten Sambas waktu dipindahkan ke Singkawang tanggal 1 April 1963. Jadi ibu kota kita waktu awalnya kita pembentukan Kabupaten Sambas dengan ibu kotanya di Sambas, alas haknya adalah undang-undang. Undang-undang. Kita tahu yang namanya pembentukan undang-undang itu
tentunya tidak dibuat sembarangan. Ya. Dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Tapi yang jadi pertanyaan kita, hanya dengan selembar surat dari Menteri Otonomi Daerah tanggal 1 April 1963, ia bisa memindahkan Dari Sambas ke Singkawang dan mencabut, katakan mencabut lah, mencabut yang Undang-Undang 53 tadi ya. Undang-Undang tahun 53 ya. Iya, iya. Iyalah yang jadi permasalahan gitu ya. Dasarnya tadi. Iya. Dipindahkan. Jadi dasarnya hanya dengan surat. Ya. Jadi dengan perpindahan ibu kota dari Sambas ke Singkawang, itu pasti ada konflik tuh ya. Pasti ada yang protes. Pertanyaannya, apakah ada masyarakat yang nggak setuju? Iya Bang deh. Dari tahun 63. Artinya kan dari Sambas ke Singkawang usia kita Kabupaten Sambas kan 10 tahun nih. Udah 10 tahun berjalan, tiba-tiba keluar undang-undang tahun 63 tadi dipindahkan ke Singkawang. Tentu ada reaksi dari masyarakat kita. Betul. Kira-kira gimana Bang deh reaksi masyarakat pada saat itu? Tentunya masyarakat kita bergejolak. Iya. Karena istilahnya kita terkejut lah. Iya. Agak semangatnya laki gimana kita pembangunannya di ibu kota Kabupaten Sambas waktu itu, tahu-tahu dengan satu selembar surat dari Menteri Otonomi dipindahkan ke Singkawang, jadi timbul pergolakan. Pergolakan dari masyarakat untuk mengembalikan ibu kota dari Singkawang supaya balik lagi ke Sambas. Jadi perjuangan pemindahan ibu kota itu sebetulnya bisa kita bagi dua fase. Dua fase Bang. Fase pertama, setelah dikeluarkannya surat dari Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah itu, yaitu setelah tahun 63 timbul pergolakan di Sambas yang tidak menyetujui, di mana pergolakan itu dan dengan tokoh-tokohnya langsung dipimpin oleh almarhum Haji Sirat waktu itu. Tentunya dibantu dengan beberapa tokoh masyarakat yang salah satunya Pak Idris, yaitu guru SMA Negeri Sambas. Pak Idris. Kemudian dibantu juga yang ada yang kita tahu diceritakannya oleh Pak Rasid juga dan beberapa tokoh yang lainnya. Berusaha untuk memperjuangkan pengembalian ibu kota itu supaya dibalikan ke Sambas aja. Cuma sayangnya perjuangan pada fase pertama itu kurang mendapat dukungan dari eksekutif dan legislatif, khususnya yang ada di Singkawang, dan kurang mendapat dukungan juga dari partai politik, karena partai-partai politik dulu kan banyak waktu itu. DPR-nya waktu itu pun masih DPRD gotong royong, dengan anggota DPR waktu itu ada 29 orang dari banyak partai. Karena mungkin waktu ya partai-partai DPD-nya udah pindah ke Singkawang, jadi tidak mau lagi nak balik ke Sambas. Tapi Pak Haji Sirat itu dan kawan-kawan terus berjuang, dan ujung-ujungnya dilakukan voting. Pada saat ia dilakukan rapat di DPRD gotong royong yang ada di Singkawang dengan 29 anggota dewan atau anggota legislatif di voting. Mana yang setuju pindah ke Sambas dan mana yang tetap menghendaki ibu kota Sambas itu tetap berada di Singkawang. Dan hasil votingnya kita ketahui bersama, hanya satu dewan yang setuju untuk pindah lagi ke Sambas. Sementara 28 lainnya tidak setuju. Hanya satu dewan. Satu dewan. Dari partai mana kira-kira tahu nggak kurang tahu dia. Pak juga, tapi tidak bisa kita ceritakan. Tapi yang pasti bahwa waktu dari 29 anggota dewan itu, banyak di antara anggota dewan itu yang tinggal di Sambas. Ada yang tinggal di Sambas, ada yang tinggal di Tebas, ada yang tinggal di kecamatan yang lainnya. Tapi karena mungkin tekanan dari partai, jadi ujung-ujungnya saya akan percaya sebetulnya anggota dewan yang tinggal di Sambas, di Tebas dan lain-lainnya dari hati nuraninya
dia tetap setuju Iya. supaya pindah ke Samasage. Cuma karena tekanan politik dia yang dia kuat waktu itu, Iya. ujung-ujungnya demi voting 28 tidak setuju dan hanya satu aja yang setuju. Yang setuju. Gagal. Kalah Ya, suara ya. kalah suara gagal. Terus perjuangan itu tetap dilakukan. Cuma permasalahannya karena perjuangan kita untuk memindahkan ibu kota itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat, tapi juga harus diperjuangkan dan dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Iya. Namun eksekutif legislatif kita kurang mendukung untuk pemindahannya. Masyarakat kita terus bergejolak dan pada fase yang kedua, Iya, pas yang kedua tadi. ya, pada fase yang kedua tentunya walaupun yang sebelumnya di atas tahun 63 itu masih tetap, tapi tidak sekuat pada fase yang kedua. Pada fase kedua itu kita tahu tokoh-tokoh pejuangnya, tokoh-tokoh inisiatornya, sesepuhnya yang harusnya waktu itu kita anggap sebagai pahlawan, ya, sebagai pahlawan yang memperjuangkan pemindahan ibu kota itu. Iya. Saya takutnya nanti makin lama kita biarkan itu, laki kita tidak ceritakan pada masyarakat, apalagi nanti tidak ada satu buku pun yang menceritakan tentang sejarah itu, ujung-ujungnya akan bias, ya, akan bias jadinya. Padahal kita tahu bersama bahwa ada tokoh-tokoh inti, tokoh-tokoh tua yang memperjuangkan pemindahan ibu kota itu. Di antaranya tentunya orang tua dari mantan bupati kita, Iya. Pak Bu Juliarti, yang orang tuanya adalah Pak Juhardi Alwi. Pak Juhardi Haji Alwi. Ya, Juhardi Alwi. Tokoh tua. Ya, tokoh tua waktu ya. Laka ya. Di samping ya, alhamdulillah ayah saya waktu ya, karena dia juga masih jadi anggota DPR di waktu yang ada di Singkawang. Kemudian memang dia dari dulu punya keinginan yang kuat Memindahkan. untuk memperjuangkan pemindahan ibu kota itu. Jadi dia salah satunya yang ikut memperjuangkan dia. Kemudian tokoh yang lainnya ada almarhum Pak Haji Darwis, kemudian almarhum Pak Burhan Jahtera, kemudian ada almarhum Pak Sudirman, mantan Kades Tumok Manggis, kemudian ada Pak Anwari yang waktu itu tinggal di Kampung Dagang Timur. Pak Jadi Anwari. bukan Anwari Dewan nih, ya, Oh, bukan. iya. Pak Anwari yang tinggal di Kampung Dagang Timur. Kampung Dagang Timur. Laki ada juga waktu polisi Pak Yusuf Kasim, almarhum juga. Kemudian ada juga tokoh yang saya lupa yang di Pemangkat ya. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh tua itu tidak banyak. Ya. Dan Haji Ismet juga, ya, almarhum juga. Dan semuanya sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Iya, iya. Hanya yang tinggal yang tokoh-tokoh mun Pak Anwari tadi ya tokoh muda. Masih ada sih. Ya, yang Bukan kayak Bang deh. Saya potong sedikit. Ya. Pak Anwar itu yang pernah mengajar di SMP RTAC dulu. Bukan yang ya? dia tinggal di Kampung Dagang Kampung Dagang Timur, Iya, betul. iya, iya, betul. Ya. Jadi ada tokoh tua, ada tokoh muda. Iya, iya. Berarti Yang- pada saat dia Pak Anwari tokoh muda. Yang tokoh muda yang saya tahu ya Pak Anwari, Iya. laki Pak Haji Guntur, Haji Guntur. kemudian juga ikut juga Pak Mahfuz, Mahfuz. Pak Mahfuz yang dari Partai Nasdem. Jadi ada tokoh tua, tokoh muda, dan yang tokoh tua iya udah semua meninggal. Hanya tinggal alhamdulillah orang tua saya Asyarin Imran yang usianya saat itu udah 85 tahun. Tahun. Tapi alhamdulillah walaupun di usia 85 tahun itu ingatannya masih luar biasa berkaitan dengan perjuangan pemindahan ibu kota ini. Iya. Karena terus terang aja yang beliau sampaikan ketika kawan-kawannya memperjuangkan pemindahan ibu kota itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatannya, Iya. kendala-kendalanya. Karena tidak semua masyarakat kita mau dan setuju ibu kota itu dipindahkan. Nah, Dia juga dari eksekutif dan legislatif. iya. Jadi dari tokoh-tokoh tua itu dia bagi tugas. Yang Pak Juhardi Alwi
Dia sebagai fasilitator. Dia memfasilitasi Ya. serta membiayai. Memfasilitasi tempatnya sekretariat Kijang Berantai yang ada di Kampung Timur. Ia selalu dijadikan tempat rapat. Tempat rapat untuk agenda memperjuangkan pemindahan ibu kota itu. Bahkan rumahnya yang ada di Pontianak Ya. pun biasa juga dipakai untuk agenda rapat itu. Yang di Gang Jeruk nggak salah ya. Ya, termasuk juga villa yang ada di Luing Luwing. Iya. dipakai juga biasa untuk kegiatan-kegiatan rapat. Jadi luar biasa perjuangan dari almarhum Pak Johadi Alwi itu. Yang kedua, beliau juga membiayai, karena di antara inisiator atau sesepuh-sepuh itu tidak semua punya kemampuan secara ekonomi. Iya. Karena terus terang aja untuk kegiatan itu mereka harus ke Singkawang, mereka harus ke Pontianak, Iya. harus menginap, ketemu ini itu dan sebagainya. Bolak-balik biaya Iya. ongkos Iya, tambah betul. kadang-kadang Iya. ya. Jadi luar biasa Iya. perjuangannya itu. Jadi perlu juga kita sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan dan banyak kegiatan yang dilakukan pada waktu itu. Jadi Pak Johadi Alwi itu sebagai fasilitator, konseptornya alhamdulillah ayahanda saya, karena ialah yang diceritakan waktu itu oleh Pak Darus juga, Iya. bahwa konseptornya yang agen, yang konsepnya dengan alas dasarnya, dengan aturan undang-undangnya dan sebagainya, atas dasar-dasar ia bawa kami berjalan. Laka konseptornya Asaran Imran, kemudian Pak Darus Mohtar itu sekretarisnya, Iya. yang tukang ketiknya, kemudian yang mengaksipkan. Jadi waktu itu saya beberapa kali dibawakan arsip oleh Pak Darus. Waktu itu saya masih sekretaris PU, dibawakannya arsip yang sangat banyak. Ia pertemuan-pertemuan yang dilakukan, ia masih ada dokumen rapatnya, siapa-siapa yang rapatnya, di mana, tanggal berapa, siapa yang hadir dan sebagainya. Laka foto-fotonya, termasuk juga dokumen ketika dibahas di DPR Singkawang. Ya. Kemudian juga dokumen-dokumen pembahasan pada saat di DPR provinsi. Jadi luar biasa. Luar biasa. Pada saat iya, bekas-bekasnya dilihatkannya ke saya dan dia minta tolong. Jadi saya mohon maaf sampai saat itu saya betul-betul merasa berdosa. Berdosa dengan almarhum Pak Darwis, karena pada saat itu dia minta tolong saya untuk membuat buku. Karena dia tahu sejak saya mahasiswa dulu saya suka menulis. Suka membuat buku, termasuk juga konsep-konsep saya tentang pemekaran Kabupaten Sambas yang banyak dibahas di DPRD Kabupaten Sambas yang ada di Singkawang. Ya. Ya. Cuma pada saat itu saya ke beliau minta maaf lah, karena masalahnya konteks saya merasa belum mampu untuk membuat satu buku yang punya nilai sejarah yang sangat besar macam itu. Oleh karena mungkin dengan rasa kecewanya beliau membawa bekas-bekasnya balik lagi sampai beliau meninggal. Nah, itulah yang saya merasa sangat berdosa, tidak membantu apa yang diharapkan oleh sesepuh kita dulu. Karena beliau sampaikan, apabila kita itu tidak membuat dalam satu buku, kalau yang sesepuhnya masih hidup, tapi kalau ia sudah meninggal, nak kemana kita cari data-datanya. Yang kedua, saya waktu merasa bahwa saya masih belum mampu, tapi itulah pada hari itu saya masih terpanggil dengan kemampuan saya yang ada, saya nak mencoba untuk membuat buku. Karena waktu itu alhamdulillah saya merencanakan membuat ada 3 buku. Satu buku tentang pembangunan jembatan Sabuk. Ya. Karena terus terang aja saya merasa tersentuh karena ketika saya di Pontianak ada seorang guru besar yang mengkritik orang Sambas.
orang Sambas itu katanya sangat pandai dalam bertutur, dalam bercerita, dalam berkata dan sebagainya. Tapi hanya sedikit orang Sambas yang mau menuangkan ungkapannya, kata-katanya, ceritanya dalam bentuk tulisan. Jadi oleh karena bisa kita maklumi sangat sedikit buku-buku Sambas yang ditulis oleh orang-orang Sambas. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah waktu itu udah mulai banyak juga penulis-penulis orang Sambas. Salah satunya yang saya sangat respect yaitu Pak Nahari yang orang Mensere, Kecamatan Tebas. Dia membuat suatu buku di mana sebetulnya sisi pendidikan dia sangat-sangat terbatas. Tapi justru bukunya dijadikan dan dipelajari oleh tokoh-tokoh guru besar, bagi profesor dan sebagainya dari seluruh Indonesia. Bukunya tentang adat budaya perkawinan Melayu Sambas. Ayo luar biasa. Dan dari seharusnya kita itu mencoba untuk menulis dan alhamdulillah buku yang pertama saya itu udah jadi. Alhamdulillah. Buku Jembatan Sabu. Cuma mohon maaf karena mungkin belum ada sponsornya dan sebagainya. Jadi belum launching dan belum dicetak. Oh iya. Tapi dari awal gimana pembangunan Jembatan Sabu itu dari dulu pertama waktu dibangunnya dulu di rubuh. Laki tahun 95 baru dibangun lagi. Lakanya diganti dengan jembatan betul itu dan bagaimana perjuangannya dan sebagainya ada di buku hanya tinggal kita cetak. Kemudian saya merencanakan juga untuk membuat buku yang kedua. Asing-asingnya kita kumpulkan dulu mulai dari tahun 2003 tentang pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar. Oh iya, yang sedang berjalan sekarang. Yang sedang berjalan itu. Dengan satu harapan nanti ketika peresmian jembatan ini buku itu udah jadi. Jadi kita tahu sampai tokohnya, sejarah yang memperjuangkannya. Bahkan dulu ketika masyarakat Mensere dan masyarakat Segarau pada tahun 2003 dulu sudah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jembatannya. Cuma jembatannya itu kita dirubah dengan alasan bentangnya lebih pendek. Dan itu harus kita tahu, harus kita ceritakan sejarahnya tentang pembiayaan juga dan sebagainya. Dan mohon doanya mudah-mudahan nanti dia terus menginginkan buku jadi. Dan yang ketiga, saya masih berutangnya dan masih berdosa dengan Pak almarhum Pak Daris yang minta bantu. Jadi waktu itu saya mencoba lagi lah dengan keterbatasan yang saya ada, dengan kekurangan kemampuan saya dan sebagainya. Mudah-mudahan aja buku itu pada saat nanti paling lambat acara selamatan nanti pada tahun bukan selamatan nih, acara syukuran pemindahan ibu kota pada tahun 2024 nanti udah ada bukunya. Udah jadi bukunya. Dan sampai sesepuhnya, sampai pujong-pujongnya, sampai inisiatornya. Karena harapan kita bahwa tokoh-tokoh itu nanti nama-namanya dan sebagainya itu harus di-SK-kan bupati. Jadi tidak sembarangan. Pejuang-pejuang kita Indonesia ada dari Pak Presiden. Kita di Sambas nanti tentunya pujang-pujang itu ditetapkan dengan suatu keputusan bupati. Jadi itu tidak nggak bertambah-tambah dan sebagainya. Jadi bisa jadi itu orang yang mungkin, mohon maaf saya sampaikan, yang tidak pernah muncul, yang tidak tahu bagaimana perjuangan itu, tahu-tahu muncul dan dia mengaku sebagai seorang pejuang, seorang tokoh yang memperjuangkan. Ya silih-silih aja. Tapi mungkin kan fakta yang bicara, tapi harus ditetapkan dulu. Nah, itulah yang memang kita harapkan. Baik, Bang De, kembali ke kilas balik historis perpindahan ibu kota ini. Nyapi pada saat tang payahnya nak pindahkannya dari Singkawang ke Sambas, kita payahnya pada saat api tantangannya pertama yang sekali kita lakukan ada penolakan dari masyarakat khususnya di luar Sambas. Yang udah nyamannya di Singkawang. Yang kedua dari perkembangan kota Singkawang luar biasa. Maju pesat karena ibu kotanya di sini.
Kemudian yang kedua, dukungan partai. Waktu yang sangat dominan kan Partai Golkar. Waktu ada 3 partai aja dulu. Partai Golkar, kemudian P3 dan PDI. Dukungan partainya kurang. Yang pasti masih teman dari Singkawang, dia juga dari eksekutifnya. Tapi bagaimana perjuangan itu berhasil? Itulah yang luar biasa ini. Perjuangan dari sesepuh-sesepuh kita. Dengan konsep-konsep yang ada, dengan hasil rapat yang ada, masing-masing peran tugasnya, Pak Johadi Alwi memfasilitasi kita hari itu ke Singkawang. Jumpa itu di sebagainya, laki oleh Ayahanda Asyarin Imran, kita ke Dewan untuk pembahasan itu konsep yang kita sampaikan. Kita ketemu Ketua Dewan itu dan sebagainya. Kita ketemu Bupati di Singkawang, kita ketemu itu dan sebagainya, itu konsepnya. Lakanya Pak Darwis bagian pengasnya, Kantulis dan sebagainya. Jadi betul-betul kompak waktu ya. Betul. Dan perjuangan mereka luar biasa. Kita maklumlah dulu dan kendaraan ini dan sebagainya, dan luar biasa. Fasilitas zaman dia sangat kurang. Singkawang bukan lagi. Jadi yang tidak setuju tetap dimasuki ini dan sebagainya. Nggak jalan di Singkawang, tokoh-tokoh itu Pontianak. Berapa kali pada tahun pada tahun 93, kemudian 92 juga, tokoh-tokoh itu yang dipimpin langsung oleh Ayahanda Asyarin Imran, yang difasilitasi oleh Pak Johadi untuk berangkat. Berapa kali menemui Pak Asfar Hamzin, Pak Gubernur. Bukan, Pak Asfar Hamzin waktu belum mantan gubernur. Mantan gubernur. Dan dia sebagai ketua DPW waktu itu. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar. Namun DPD tingkat 1 dulu, tapi itu kan DPW. Provinsi Kalimantan Barat. Jadi mantan tadi. Pak Asfar Hamzin minta dukungan dia. Karena terus terang aja, yang kita namanya di kabupaten, dia kan tergantungnya di sini. Betul. Di pusat sini, provinsi sini. Dan Pak Joko waktu itu pun selaku gubernur, dia tunduk dengan Pak Asfar Hamzin. Karena sebagai ketua DPD di situ, Golkar itu. Jadi beberapa kali ketemu Sinun dengan konsep-konsep yang ada, dengan difasilitasi, walaupun waktu Pak Johadi tidak pergi, tapi belum fasilitasi semuanya. Alhamdulillah lah. Jadi bisa berangkat ke Sinun, laki nginapnya tidak juga, artinya terlantar. Jadi udah mulai dapat dukungan dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi yang luar biasa, salah satunya dukungan dari Pak Joko. Pada saat dia Pak Joko itu gubernur. Pak Joko sebagai gubernur waktunya, Pak Joko itu punya hubungan komunikasi kedekatan yang sangat luar biasa dengan Pak Johadi Alwi. Dan dia beberapa kali ke Sambas. Dan justru ke Sambas nginapnya ke tempat Pak Johadi Alwi. Jadi punya ikatan emosional yang sangat besar. Jadi Pak Joko punya ikatan emosional yang sangat besar dengan Pak Johadi Alwi, bahkan pernah juga tidak salah dulu nginap di villa beliau yang ada di Luing. Dan dengan pendekatan-pendekatan itu, dengan komunikasi itu, sudah terjalin dukungan dari pemerintah provinsi, yang tentunya berpengaruh besar terhadap pemerintah kabupaten. Karena mesti sudah dukung, di situ akan ikut dukung. Jadi yang tukang fasilitasi itu Pak Johadi. Nanti minggu depan kita ke Pontianak, itu temu Pak Joko. Saya udah ngomongin itu, kita siapkan itu, nanti dia akan berangkat. Itu duitnya. Alhamdulillah biasa waktu ya. Jadi kita doakanlah Pak Johadi itu betul-betul dari kiprahnya, dia sebagai seorang tokoh perpindahan yang tidak sayang, tidak mengeluarkan duit, tidak sayang ini itu dan sebagainya. Bahkan perjuangannya waktu saya masih ingat juga. Bagaimana dia meyakinkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kalau sama siap. Mendulu kan kita lihat bagaimana dulu artis saja dari pusat bukan lagi berkali-kali ke Sambas. Betul, saya pun masih bujang-bujang bawah zaman dia. Dan ini jarang terjadi. Singkawang aja kadang tidak mampu. Pemangkat tidak mampu datangkan artis. Tapi beliau bisa datangkan artis dari sisi keuangan.
Mailbacknya Hmm. ya lah daan balik gitu teh ya. Iya. Tapi artis datang dan yang ramainya penonton luar biasa. Artis top yang diundang ya. Dan itu salah satu yang dilihat oleh provinsi dan sebagainya. Oh ternyata sama seramai. Ternyata sama itu semangat orangnya dan sebagainya. Iya. Jadi itulah yang menjadi salah satu Pertimbangan barangkali ya. pertimbangan mungkin yang kedua Iya. waktu disampaikan oleh tokoh-tokoh kita Iya. bahwa kita nak berjuang nak memindahkan Ibu kota. atau nak melihat ibu kota itu, kita tidak bisa, mohon maaf saya sampaikan, dengan melakukan tipikal macam orang Jawa. Mohon maaf saya sampaikan, artinya tangan kita disilang di bawah. Tidak akan nak terima waktu nak ngadap di Singkawang atau Pontianak, tidak apa-apa. Artinya tidak akan nak layannya, tidak apa-apa, sabar. Tidak akan nak silakan masuk, tidak apa-apa saja. Tapi tokoh-tokoh kita waktu tidak mau. Dia nak belajar bagaimana macam nak orang Papua, bagaimana nak macam orang Sumatera, atau bagaimana macam orang Cina yang pakai guyuk, main rampas pakai bincang. Iya. Mungkin kita nak jumpa pejabat di provinsi dia tidak ketemu, biar kita nginep di kantornya Tungguin. sampai dia mau ketemu. Ditungguin. Laki di Singkawang ada beberapa pejabat yang tidak ada spek, kemudian tidak ada spek kita ke Pontianak, ketemu atasannya di sini, ketemu tokoh yang dihormatinya di sini. Nah ketemu di sini mau tidak mau Singkawang gitu, itulah yang luar biasa yang dilakukan oleh sesepuh kita, tokoh-tokoh kita. Ya, trik ya zaman dia. Ya. Dan itu masyarakat kita harus tahu. Iya. Karena masyarakat kita setengah ya di Kabupaten Sambas waktu itu hanya segelintir yang tahu bagaimana besarnya perjuangan dari tokoh-tokoh kita memindahkan ibu kota kita itu. Ya. Nah, kayak saya sampaikan sebetulnya mendikatakan itu perpindahan ibu kota, sebetulnya saya sedikit Kurang setuju. mengkritik lah, Ya? kurang setuju. Mengkritik. Sebetulnya pengembalian ibu kota. Nah, dibalikkan lagi. Atau masih kita nak pakai pemindahan. Iya. Katanya pemindahan kembali. Ya betul. Pemindahan Artinya kembali. dulu ibu kota kita udah di Sambas, dibawa pindahkan ke Singkawang, balikan lagi ke Sambas. jadi pemindahan Jadi kembali. bukan dipindahkan, tapi Iya. dipindahkan kembali. Kembali, Iya, maksudnya, iya. iya. Nah, lah kayak perjuangan itulah akhirnya nampak. Iya, alhamdulillah. Dan nampak dan secara formal itu baru nampak dengan hasilnya pada tahun 1997. Betul. Ya secara formal, iya. Ya, tahun 97. 97 lakanya di 97 itu dengan usulan tidak hanya agak bicara tentang pemindahan ibu kota, tapi bicara tentang pemekaran Kabupaten Sambas. Diusulkan 2 kabupaten dan 1 kota waktu itu, Iya. yaitu Kabupaten Sambas dengan ibu kotanya di Sambas, lakanya Kabupaten Bengkayang dengan ibu kotanya di Bengkayang, Yang. dan kota Singkawang dengan ibu kotanya di Singkawang. Ya. Dan alhamdulillah waktu ya dengan pemekaran itu DPR di Kabupaten Sambas yang ada di Singkawang waktu ya tentunya dengan ini itu dan sebagainya, tapi hasil akhirnya menyetujui pemekaran Kabupaten Sambas. Atas dasar ya pemerintah eksekutif waktu Bupati Sambas yang ada di Singkawang menindaklanjutinya pada tahun 97 juga ya membuat surat ke gubernur untuk ditindaklanjuti nanti ke Menteri Dalam Negeri. Kemudian atas dasar surat dari Bupati Sambas waktu itu tahun 97 juga, Gubernur Kalimantan Barat waktu ya pada tahun 97 ya mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran itu. Tentunya itu tidak hanya kita antar di Sinun aja, Iya. tapi perlu perjuangan bagaimana supaya Sinun dibahas. Laki-laki dibahas di Kementerian Dalam Negeri, barulah dibahas di Komisi 2 DPR RI. DPR. Iya. Itu perjuangannya berat, baik dari masyarakat Bengkayang, masyarakat Kabupaten Sambas dan Singkawang itu bahu-membahu. Menolak kan ada penolakan. Iya. Itu Udah ada kerjasama ya, dah. itu dah lihat apa yang diusulkan. Iya. Jadi bahu-membahu. Bagaimana supaya usulan itu goal. Iya.
Bayangkan dari 97 baru 99 baru berhasil. Yaitu setelah pembahasan beberapa kali, kemudian peninjauan yang dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi 2 waktu ya ke Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang. Alhamdulillah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 keluarlah Undang-Undang IE tentang pemekaran Kabupaten Sambas, yaitu yang tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang. Pertanyaannya, Nah, Undang-Undang IE namanya pembentukan Kabupaten Bengkayang. pembentukan Kabupaten Bengkayang. Bagaimana nasib Sambas? Ini jadi pertanyaannya. Oh, berarti Sambas belum dibahas berarti ya? Sama sudah dibahas, cuma namanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang. Tapi kita baca unutnya, ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang IE yang menyebutkan bahwa dengan bla 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 Kabupaten Bengkayang IE untuk Kabupaten Sambas ibu kotanya dipindahkan ke Sambas. Iyalah dia ceritanya. Jadi dipindahkan pada ke saat Sambas. ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 ya. Yeah. Artinya Sambas yang begitu luasnya jadi 3. Enggak, usulannya Jadi dua, kan? Jadi dua. Jadi dua. Singkawang belum. Singkawang Jadi Singkawang belum dipenuhi. Jadi kota waktu ya. jarang terjadi suatu pemekaran langsung dimekakan 3. Oh iya. Yang biasa pemekaran itu ya 2 dulu. Dua dulu. Ya. Contoh adalah Kabupaten Pontianak dimekakan dulu, dan Kabupaten Landak, Lakaya baru Kubuhaya. Iya. Dan seterusnya. Jadi waktu ya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 Kabupaten Bengkayang terbentuk dengan ibu kotanya Bengkayang. Lakaya di dalam pasal IE dalam Undang-Undang IE Kabupaten Sambas ibu kotanya dikembalikan ke Sambas. Iya. Nah, pertanyaan sedikit Bang deh. Yeah. Saya ingat zaman sekolah dulu Yeah. tamat sekolah, tamat tahun 93 kan. Jadi kita nak ngurus HP dulu ke Singkawang. Yeah. Contoh buat SIM ke Singkawang, buat paspor ke Singkawang, sehingga boleh dikatakan kota Singkawang disebut kota administratif. Yeah. Ya, kira-kira apa maksudnya dalam suatu kabupaten ada kota administratif ya Bang deh? Apa maksudnya, kurang paham saya Bang deh. Itu. Dengan terjadinya pemindahan pemekaran wilayah, waktu Singkawang istilah kita waktu macam nak kotak mati. Ya. Macam nak kotak mati waktu ya. Jadi kotaknya ya ibaratnya macam nak kecamatan, tapi di atasnya petip, kota administratif. Yang hanya membawa masalah administratifnya aja. Jadi tentunya sepi waktu Singkawang. Iya. Yang dulu kantornya aktif, kemudian tamu-tamu banyak datang dan sebagainya, itu tamu-tamu yang kabupatennya udah ke Sambas. Tamu-tamu yang nak ke Bengkayang, Bahkan sedangkan informasi waktu ya, banyak pengusaha-pengusaha Chinese yang ada di Singkawang waktu ya. Dengan matinya kota Singkawang itu pindah ke Jakarta, balik ke Sinun. Jadi betul-betul lah. Tapi alhamdulillah masyarakat Singkawang waktu ya, dia betul-betul berjuang bagaimana supaya Singkawang itu bisa menjadi kota Singkawang atau kota Madia lah dulu apa gitu. Iya. Jadi perjuangannya luar biasa dengan lobby-lobby yang luar biasa juga ke pusat Sinun, ke Kementerian Dalam Negeri, ke Gubernur, termasuk juga ke DPR RI Komisi 2, dan alhamdulillah baru 2 tahun berikutnya. Berarti Pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 12 dibentuklah pemerintah Kota Singkawang. Jadi 2 tahun dia kosong. Ya. Jadi perjuangan masyarakat Kabupaten Sambas waktu ya, Kabupaten Bengkayang dan Singkawang tentunya pada saat pengusulan tahun 97 ya, alhamdulillah diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi disetujui, jadi terbentuklah 2 kabupaten dan 1 pemerintah kota sesuai dengan apa yang diusulkan. Iya. Jadi Bang Dei, ketika misalkan kan dah pemekaran untuk Bengkayang dengan di Bengkayang, Sambas dengan ibu kota di Sambas. Nah, pertanyaan saya pada saat ini ya, pemerintah Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang bupati dengan pemilihan juga atau bagaimana Bang? Bang Dei waktu ya. Awalnya waktu pemindahan ke Sambas, jadi otomatis
bupati waktu yang ada di Singkawang pindah ke Sambas. Berarti otomatis ngantor ke Sambas. Kantor Sambas. Iya. Oh, jadi waktu ya belum dipilih di DPRD waktu ya belum. Jadi pindah ke Sambas. Laki dinas-dinasnya pun pindah juga ke Sambas. Kemudian kejaksaan, polisi dan sebagainya pindah ke Sambas. Iya. Cuma waktu ya kita tahu bersama, saya jadi ingat waktu dulu ketika kita Republik Indonesia nak merdeka, apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno waktu itu. Jangan tanyakan, jangan susahkan, jangan perdebatkan di mana istana presiden, di mana istana wakil presiden, di mana kata-kata menteri dan sebagainya. Yang penting kita merdeka dulu. Iya. Mungkin kita udah merdeka, insya Allah gampang soal nak bangun ini itu dan sebagainya. Jadi waktu ya, alhamdulillah ingat dari saya. Jadi yang penting kita pindah dulu. Iya. Jangan memikirkan di mana kata bupatinya, jangan memikirkan di mana kata dinasnya. Tapi waktu ya, alhamdulillah di Sambas ya udah ada kantor pembantu bupati yang ada di Kampung Lorong. Iya. Iyalah yang dijadikan kantor bupati pertama. Laki gimana dinasnya? Dinasnya masih nyewe di rumah-rumah masyarakat, numpang di rumah-rumah masyarakat. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, walaupun dengan keterbatasan semua yang ada, kita punya semangat untuk membangun Sambas. Dan itu bisa kita lihat waktu itu dan luar biasa. Sambas kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Walaupun kita itu usia kita Kabupaten Sambas untuk ibu kotanya baru 24. Iya. Tapi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sambas itu bisa mengalahkan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Luar biasa. Dan perlu kita ketahui juga, saya beberapa yang lalu diskusi banyak dengan tokoh-tokoh besar di Pontianak, dan beliau sampaikan bahwa Kabupaten Sambas itu salah satu kabupaten yang terbesar yang menciptakan, menghasilkan orang-orang pintar. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Banyak orang pintar kita Kabupaten Sambas, Iya. baik yang ada di Sambas ataupun di Yang di luar. Pontianak dan di luar. Iya. Dan kalau diurutkan, kita di urutan 5 dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Luar biasa. Iya. Jadi begaya otomatis bupati yang ngantor di Singkawang pindah ke Sambas. Ya. Sampai masa akhir jabatan lah katakan nanti kan ada apa bupati baru katakan. Ya. Iya bagaimana Bang, prosesnya Bang deh? Yang lama kan pindah. Iya. Laki pada masanya waktu ya habis masih jabatan. Iya. Laki pada tahun 2001, saya masih ingatnya, dilakukan pemilihan bupati pertama di Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sambas yang ada di Sambas. Ya. Jadi ada beberapa calon waktu ya, saya masih ingatnya, yang salah satunya tentunya Pak Burhanuddin, Generasi. Lakaya, yang kedua Pak yang Sempalai, ya Pak Muhaji Harun yang menjadi calon di waktu ya, dan ada beberapa calon yang lainnya, dan alhamdulillah pada waktu ya terpilihlah Pak Burhanuddin Ya. yang dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten Sambas yang ada di Sambas waktu ya. Dan Pak Burhan menduduki masa jabatannya dari tahun 2001 sampai 2006, laki 2006 sampai 2011. Ya. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh bupati yang baru penggantinya, yang dulu sebagai wakilnya Pak Burhanuddin pada periode 2006-2011, yaitu periode 2011-2016, yaitu Buat Juliarti, anaknya Pak Juhardi Alwi, yang salah satu inisiator sesepuh tokoh pemindahan ya. pemindahan ibu kota itu. Pemindahan kembali. Ya. Kemudian pada 2016 sampai dengan 2021 kepemimpinan kita Bupati Sambas digantikan oleh Pak Akbar Homin Suhaili. Iya. Kemudian 2001 sampai sekarang itu dipimpin langsung oleh Pak Bupati kita, yaitu Pak Satono Ropi. Ya. 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 Terakhir Bang deh, terakhir. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
Satuan Ropi saat itu Ya. dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Sambas. Coba dengan pemindahan kembali ibu kota kabupaten. Ya. Ya. Kita ingat bahwa tema dari perpindahan ibu kota itu yang kita laksanakan pada tahun 2003 itu adalah saruan. Temanya Saruan. Ya. Artinya gimana kita sinergi, berkolaborasi dan berkemajuan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati pada saat sambutannya pada waktu ya di Aula Bupati, disampaikan bahwa Bupati tidak akan bisa membuat apa-apa. Bupati tidak bisa membangun Sambas tanpa ada dukungan dari seluruh masyarakat. Ya. Artinya itu kerja bersama-sama untuk kita bisa membangun. Dan saya tidak menceritakan kilas balik lah ya tentang pembangunan dulu gimana 2001, 2006 dan sebagainya. Mungkin waktunya tidak cukup, tapi mungkin saya akan menceritakan masa kepemimpinan Pak Satono Ropi khususnya pada tahun 2022 yang lalu. Karena yang lalu banyak yang lainnya. Perlu kita ketahui bersama, mendolo khususnya untuk kesehatan, ada anekdot mendah masyarakat dan sebagainya. Ada orang sakit nak meninggal, Ya. bawa aja ke rumah sakit. Artinya itu menggambarkan bagaimana terbatasnya fasilitas yang ada di rumah sakit itu. Tapi itu sudah berubah. Kalau orang sakit nak sehat, bawa aja ke rumah sakit. Karena fasilitas rumah sakit itu luar biasa. Dan pada tahun 2021 itu luar biasa penambahan alat-alat rumah sakit, baik ada yang di Sambas, Pemakat atau di Teluk Kramat, termasuk juga dokter-dokter spesialisnya. Ya. Bahkan cuci darah aja waktu itu. Ya. Nggak lagi kita harus ke Pontianak. Di Pemangkat pun dah mampu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada kemajuan di bidang kesehatan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 yang lalu saya ceritakan masalah infrastruktur dan pendidikan saja yang perlu kita ketahui bersama ya. Ya. Kita nak ngelihat bagaimana perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sambas pada tahun 2022 yang lalu. Di Sambas kita turun dari jembatan Batu Pasar Pagi. Ya. Mendolo macetnya, ramainya dan jalannya kecil. Ya, betul. Coba waktu itu kita lihat pada tahun 2022 yang lalu dibangun dengan dana kurang lebih 10 miliar. Dilebarkan, dibesarkan, ditinggikan aspalnya. Ya. Lakai di pinggir jembatan Sabuk pun dibuat baru. Laki ditambah lampu hias lagi luar biasa. Luar biasa cantik. Sambas. Cantik dan dia luar biasa. Iya. Kemudian kita lihat juga di Pasar Sambas. Mendolo, ya Allah bukan lagi. Artinya tidak beraturan lah. Iya, iya. Laki ditatalah Pasar Sambas dengan pembangunan drainasi kurang lebih dengan dana kurang lebih 10 miliar ya. Waktu itu tidak lagi banjir. Ya. Kita lihat Pasar Sambas ya. Saya lihat trotoar dah rapi. Tuh, Saya rapi. lihat. Bahkan banyak yang ngomong malam-malamnya beda-beda tipis dengan suasana Bandung. Luar Artinya biasa. tetatanya Iya, luar biasa. yang Pasar Sambas yang kita lihat itu. Jadi luar biasa pembangunan untuk penataan itu. Lakanya kita jalan lagi menuju Sorat. Kita lihat ada SMK unggulan di Kabupaten di Kalimantan Barat ya hanya ada beberapa aja. Tapi di Kabupaten Sambas ya terbangun SMA unggulan yang mulai belajar dan diresmikan pada tahun 2022 yang lalu. SMK Unggulan yang ada di Sorat. Surat. Dengan pembiayaan mau ditotalkan dari pengadaan tanahnya, bangunan gedungnya, baik gedung kuliah, kantor, lab dan sebagainya, dengan alat-alat labnya yang ada di sini dan sebagainya, tidak lari 50 miliar. Luar biasa. Dan itu saya sampaikan, kita tidak hanya bicara itu dana mana bagi APBD kabupaten, provinsi atau pusat, tapi yang pasti itu terbangun pada saat pemerintahan Satono Ropi khususnya pada tahun 2022 yang lalu. Iya. Laki kita jalan lagi ke Politeknik. Kita tahu Politeknik Negeri Sambas mendolok ya sian asrama mahasiswanya. Gedung-gedung pertemuannya terbatas. Iya. Pada tahun 2022 yang lalu, saya lihat bukan lagi asrama mahasiswa, tapi apartemen.
Dia bagusnya fasilitas apartemen yang ada untuk mahasiswa politeknik dengan dana lebih dari 20 miliar ya, luar biasa. Luar biasa. Kemudian kita jalan lagi. Kita ke waterfront. Dah dianggarkan 10 miliar untuk pembangunan waterfront Sambas dengan harapan dia dah terbangun beda-beda tipis lah dengan waterfront yang ada di Pontianak. Bisa nyamai waterfront yang ada di Kucing. Oh, luar biasa. Insya Allah harapan kita ya. Cuma karena satu dan lain hal, Ya. waktunya ada gagahan pembangunannya, kontraktornya lagi dan sebagainya. Itu kita kapan lah. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 begitu gubernur dah janji akan nambah anggaran untuk pembangunannya 10 miliar lagi tahun itu, dan kita doakan sama-sama Ya. bahwa pembangunan waterfront yang ada di depan kantor Sambas ya selesai tahun itu, dan bisa kita saksikan sama-sama Sambas akan semakin indah dan berkemajuan. Amin, amin, amin. Laki kita jalan lagi pada tahun 2022 juga. Kita ngelihat di depan SPBU di samping SMA 2 ada bangunan yang sangat cantiknya, megah dan besar. Dan menurut ngelihat nak ke Sambas sih pasti ngelihat itu loh, yaitu rumah adat budaya Melayu. Dulu terus terang aja kita hanya membayangkan nak bangun dia. Masyarakat Kabupaten Sambas dengan jumlah penduduk kurang lebih 600.000 lebih, beda-beda tipis dengan kota Pontianak, Melayunya 87%, tapi sian rumah Melayu, rumah adat budaya Melayu. Singkawang yang Melayunya tidak jauh beda dengan Cinanya, udah ada rumah budaya Melayu. Dia mempawah, dia bagusnya. Pontianak harus nak tanya, di Ketapang, di Jual Sintang, Sago dan sebagainya. Sambas aneh, kita sian rumah budaya Melayu. Tapi pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah Kabupaten Sambas menganggarkan 8 miliar lebih, termasuk lahannya untuk mendukung pembangunan rumah budaya Melayu. Kemudian 6 miliar dari provinsi, dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat waktu itu, bangga kita dengan pembangunan rumah budaya Melayu. Dan pada tahun itu juga oleh gubernur dijanjikan ada pembangunan gedung untuk sayap-sayapnya. Nah, ditambah 10 miliar untuk pembangunan sayap-sayap yang ada di Rumah Melayu. Kita berjalan lagi, karena yang ditanya itu kita bagaimana pembangunan khususnya pada tahun 2022 kita untuk mengisi pembangunan setelah pemindahan ibu kota. Dulu Sumedang ditinggalkan. Saya ingatnya di Sumedang ya, jalan aspal yang ada di depan dia, dari saya kecil sudah ada di sini. Daan sudah dibetulkan, dia hadir. Lubang lecet. Daan tersentuh dan sebagainya. Artinya tempat wisata yang sangat strategis di Kota Sambas itu, yang salah satunya kan Sumedang. Dekat, laki tempatnya bagus, alami dan sebagainya. Pada tahun 2002 yang lalu, dengan dana kurang lebih 5 miliar, ia dibangun jalan. Dan masyarakat Sumedang, termasuk saya lah. Karena saya salah satu juga yang berusaha di Sumedang dengan membuka rumah makan dan sebagainya, merasa terbantu dengan pembangunan jalan akses menuju ke Danau Sumedang yang ada di dalam itu. Mendolo Sumedang ini ditinggalkan, orang malas nak ke Sumedang karena jalannya rusak. Yang itu luar biasa. Lanyum. Samping lanyum aja, kita bangga karena Sabtu, Minggu dan hari biasa banyak tamu-tamu dari Singkawang, tamu-tamu dari Mempawah, tamu-tamu dari Bengkayang yang berwisata ke Sumedang. Luar biasa. Berjalan lagi kita ngelihat pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022, khususnya pada masa Satono yang lalu, termasuk yang itu, yaitu pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar. Sebagaimana saya sampaikan, kita tahu bahwa jembatan Sungai Sambas Besar itu memang sudah lama menjadi dambaan kita. Karena dengan pembangunan jembatan itu, masyarakat 7 kecamatan yang ada di Semangginan, mulai dari Tekarang, Jawai Selatan, Lakaye, Tekarang, Tangaran, Teluk Kramat, dan Paluh, dengan terbukanya akses jembatan itu, mereka akan hidup. Waktu itu mungkin mereka merasa sebagai warga kelas 2, karena apa-apa pembangunan di sini mahal.
Mun proyek di sini dengan harga batu pasir jauh beda dengan Ya. harga yang ada di Dua situ. kali lipat harga. Jadi kosnya akan mahal. Ya. Jadi pembangunan jembatan itu khususnya pertama dibangun akses jalan dari Mak Rampai ke pertengahan nak menuju sungai. Ya. Cuma saya sampaikan sejarahnya dulu. Ya, silakan. Dulu menjembatan Sungai Samas Besar ya awalnya kita usulkan di Mensere. Sampai masyarakat waktu masyarakat Mensere dan masyarakat Segaro menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jembatan Sungai Samas. Dalam perjalanannya ketika kita membuat proposal untuk pembangunan jembatan ini, pusat minta alternatif. Ya. Jadi pengusulannya tidak hanya segi. Jadi mendaan di situ yang mana? Dan di situ yang mana? Ada alternatif. Ya. Jadi waktu itu kita usulkanlah 4. Yang pertama, alternatif pertama adalah Mensere Segarau dengan bentang sungai 1,3 kilo. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Kuala dengan pinggir piai. Ya. Bentang sungainya ada 850 meter. Alternatif yang ketiga Sintete Kejawai. Bentang sungainya 1,4. Laka yang terakhir itu sekarang Mak Rampai. Bentang sungainya hanya 800. Mun tadi yang anak kan 850. Laki diusulkanlah ke pemerintah pusat. Dan tentunya pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan mencari alternatif bentang sungai yang paling pendek. Dipilihlah Mak Rampai Tegakarang. Pertama sekali waktu itu dibangun yaitu jalan akses. Jalan akses dari Mak Rampai sampai ke pertengahan jembatan 800 meter ditambah 4 kilo yang di seberang yang menuju Segarau. Bayangkan dengan panjang jalan kurang lebih hanya 5 kilo 4 kilo lebih ya. Biaya yang dibutuhkan yang dikeluarkan untuk pembangunan ia 45 miliar. Luar biasa. Jadi mun daerah nak bangun ini ya tidak bergaji pegawai kita ya. Laki setelah jalan itu dibuat barulah dibangun jembatannya. Jembatan Sungai Samas Besar itu menelan biaya kurang lebih 0,5 triliun atau kurang lebih 500 miliar. Dengan panjang jembatan bentang sungainya 800 ditambah jembatan pendekat istilahnya kalau istilah teknik ya. Jembatan pendekat atau jembatan turunannya dari jembatan atas itu 400 meter ke Mak Rampai, 400 meter di Tekarang. Jadi panjang jembatan kita menjadi 1,6 dengan 800 jembatan pendekat ditambah 800 bentang sungai. Luar biasa. Lakai ketinggian jembatan dari titik air terdalam sampai ke atas itu kurang lebih 15 meter. Artinya kapal-kapal yang besar lumayan lah, tidak terlalu besar, lakai kapal-kapal nelayan termasuk juga kapal sawit dan sebagainya leluasa. Masih bisa lewat. Bisa. Lakai bentang jembatannya 15 meter luar biasa. Ya, sangat luar biasa untuk kita, ditambah juga pinggir kiri kanannya ada untuk pejalan kaki. Laki jembatan itu ada lengkungan. Lengkungannya ada 3 lengkungan. Dan dari gambar yang saya lihat waktu ya, termasuk juga video yang tampilkan, kasihnya mimpi. Kita punya jembatan sepanjang, sebagus dan semegah ya. Dan jembatan itu mulai dibangun pada tahun 2022 itu. Targetnya nanti 2024 ya. Kontraknya November 2024. Ya, jadi. Salah, amin. Tapi Bupati kita alhamdulillah. Kalau saya ngelihat Pak Bupati kita itu soal ngelobi luar biasa. Dari apa yang ditayangkan beliau ketika ketemu menteri, ketemu presiden ini itu dan sebagainya. Biasa kita kan kadang hanya jumpa eselon 4, eselon 3. Tapi beliau nak jumpa menteri karena lebih bagus, jadi agak gampang ketemunya. Dan beliau memperjuangkan
Kami dah hendak sabar lagi. Nak jembatan tu lama gila weh, November 2024. Ya. Mohon bisa entah bulan 3, bulan 4 cepat lah. Dan alhamdulillah Ya. dapat respon yang sangat positif dari kontraktornya dan dari Kementerian PU di Sinul, dan mudah-mudahan pada bulan 4 atau bulan 5 jembatan Sungai Sambas Besarye udah bisa kita lewati, dan kita doakan juga mudah-mudahan buku tentang sejarah pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar itu jadi juga. Mohon doanya. Amin. Lakaknya jalan lagi kita. Ya. Karena tadi Kurangnya kan sepadang. Bang Adi nanya saya, Ya. apa yang dibangun? Betul. Tapi saya lebih banyak ke pembangunan infrastrukturnya. Ya. Kita jalan lagi ke Tebas juga. Kita bahas. Muntabas ya dari Mak Tangguk sampai ke Sepinggan. Ya. Ada kurang lebih 6 kilo lebih ya. Dulu satu-satunya desa yang 23 desa yang ada di Kecamatan Tebas, Mak Tangguk lah yang sian aspalnya. Yang lain, desa-desa yang lain aspalnya banyak. Ya Mak Tangguk yang sian. Tapi pada tahun 2022 itu perjuangan luar biasa. Bupati udah mengarahkan. Pokoknya saya nggak mau tahu bangun jalan Mak Tangguk sampai Sepinggan. Padahal waktu itu perencanaan, arahnya ke Jawa. Tapi perintah bupati bangun dia. Dan ketika jalan dia jadi, apa kata masyarakat Mak Tangguk dan Sepinggan, Kecamatan Sembaro? Rasanya mimpi kami punya jalan sebagus itu. Bisa bayangkan lah. Yeah. Mendolo orang jalan kaki pakai kereta bawa padi dan sebagainya ke sakitnya. Yeah. Mungkin itu biar nak pergi sekolah ya, ndak ada terlambat dan sebagainya lah. Karena jalannya bagus. Yang mulus Dan alhamdulillah ya. Lakaknya dari sini kita jalan lagi ke Sintete. Ya. Sintete boleh katakan jalan Sintete ya. Hanya dengan jarak 2 kilo dari depan sampai ke pelabuhannya. Dari dulu gila. Ya. Sementara alur di atasnya sangat padat. Ya. Atas dan sebagainya. Dulu jalan provinsi, kini itu jalan non status dihapuskan statusnya. Jadi tidak ada masyarakat kita nuntut dan sebagainya. Pelaku masyarakat kita pokoknya biasa jadi kecelakaan PPDC minta ke Pak Bupati supaya itu diperjuangkan. Dan alhamdulillah jembatan dia jalan dia yang sebetulnya penganggarannya dulu ya hilang kemana-mana. Ya. Tahun 2023 itu. Ya. Nah, ya dianggarkan 20 miliar. Untuk di Sintete ya. Untuk jalan 2 kilo di Sintete. Sintete yang menuju pelabuhan. Pelabuhan. Jadi luar biasa. Laki kita jalan lagi ke Pemangkat. Di Pemangkat dulu mungkin anggap ada anekdot mungkin kita pakai yoto malam-malam. Laki malam-malam si lampu, orang buta pun tahu bahwa dia udah sampai Pemangkat. Ngapain? Karena bau dari sungai-sungai yang ada di Pemangkat. Ya. Tapi pada tahun 2022 tadi luar biasa. Ya. Di mana dengan kebersamaan yang ada dari TNI, Polri dan masyarakat membaguskan saluran yang ada di Pemangkat. Ya. Kurang lebih dana yang dikeluarkan 5 miliar lebih. Lakaknya penataan pasar Pemangkat lagi menuju Jalan Muhammad Ambal. Ya. Kita lihat sampai-sampai malamnya sentra kuliner malam dan dia bagusnya dengan lampu dan sebagainya. 2022. Ya. Laki kita jalan ke Pemangkat Pantai Sinam. Sampai Senam. Ya. Mendolo iya kemang-kemang bukan lagi anaknya. Tapi pada tahun 2022 itu dianggarkan 5 miliar lebih untuk penataan Pantai Sinam. Tapi buat tahap pertama nanti tahun selanjutnya akan dibagus lagi. Tapi kita lihat itu udah luar biasa Pantai Sinam. Jadi salah satu destinasi wisata yang kita banggakan nantinya. Lakaknya jalan lagi empat soto kita itu. Ya. Kayak Selakau. Selakau dulu, Selakau Timur. Orang naik ke kantor camat tidak mau. Karena rusak jahatnya jalan ke kantor camat Selakau Timur. Dan sedih rasanya. Apalagi waktu pegawai-pegawainya lebih banyak yang berkantor di desa. Ya. Daripada ke kantor camat karena jalannya rusak. Oleh Pak Bupati dibangun jalan dengan dana 12 miliar. Jalannya G bagusnya beda-beda tipis dengan jalan nasional. Cuma lebarnya aja kecil. Dan masyarakat Selakau Timur pun masih mimpi. Dan makasih Pak Bupati dan luar biasa pembangunannya. Laki jalan lagi kita ke batas Singkawang. Ada kita lihat gerbang
memang yang ada di batas Sinon Perbatasan. ya, dengan dana 3 miliar lebih dibangunlah pintu gerbangnya dan sangat bagus luar biasa. Juga di Kecamatan Jawai pada tahun 2022 40 miliar lebih dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan. Termasuk juga jalan kita menuju ke Tangakan di sini nih. Iya luar biasa pembangunan anaknya, tapi yang pasti bahwa apa yang kita lakukan untuk pembangunan Sambas pada masa pemerintahan Sultan Tokopetu itu luar biasa. Dan salah satu yang kita yang sangat luar biasa juga bahwa dengan dibangunnya jembatan Sungai Sambas besar itu, tentunya akses jalan yang ada di bawah jembatan itu seterusnya, harus bagus. Akses jalannya bisa kita lihat turunan jembatan Sungai Sambas besar ya, sampai ke Tekarang ke Segarau, Segarau ke Dungun, Dungun ke Sentabang, Sentabang ke Pinang Merah, Pinang Merah ke Simpang 4, Simpang 4 sampai ke Merbau. Sepanjang 95 kilo. Harus bagus jalannya karena akses jalannya itu karena jembatan terbangun. Tapi kita nak bangunnya tidak akan mungkin mampu dengan dana APBD. Salah satu solusi kita lakukan waktu bagaimana kita memperjuangkan jalan yang tadinya jalan kabupaten, kita padatkan ke pusat bahwa jalan itu salah satu akses, satu-satunya akses yang bisa menuju perbatasan itu maju. Hanya jalan itu. Dan alhamdulillah jalan yang jalan kabupaten Dolo itu udah jadi jalan nasional. Luar biasa. Jadi ada 2 jalan nasional gitu yaitu jalan dari batas Singkawang, Pemangkat, Tebas, Sambas sampai ke Sajingan. Kemudian jalan nasional dari turunan dari Tebas, Rampai sampai ke Tekarang, sampai ke Dungun, sampai ke Sentabang Pinang Merah Simpang 4 sampai ke Merbau sepanjang 95 ditambah menuju Temajuk, udah jadi jalan nasional. Yang namanya jalan nasional tidak lagi perlu kita mikirkan. Dah pusat mikirkannya yang perawatannya. Laki jalan lagi kita Dolo terus terang aja. Kita yang namanya jalan Sepura, yang nak kita naik sampai ke Merbau. Dolo ya Allah rusak tolen. Terus terang aja saya sampaikan. Betul. Yang tahun tadi belasan miliar dianggarkan. Biarpun dia dana provinsi tapi bagaimanapun artinya kita melakukan suatu lobby bagaimana supaya dibangun, dan lobby itu tidak gampang. Dan yang lalu dianggarkan sekian belas miliar untuk pembangunannya, termasuk tahun itu juga dengan jalan Bantanan 1, Bantanan 2, pembangunannya luar biasa. Bawa dari sisi infrastruktur pada tahun 2022. Belum lagi untuk pendidikan, luar biasa. Kesehatan, keagamaan, dan salah satunya kita lakukan itu adalah jembatan kemajuan. Udah ada 31 jembatan kemajuan yang dibangun Kabupaten Sambas, yang dananya terus terang aja kita sampaikan bukan dari dana APBD. Non APBD artinya dana lobby. Bagaimana Pak Bupati kita melakukan lobby terhadap pengusaha-pengusaha kita. Bagi pengusaha kita Kabupaten Sambas yang ada di Jakarta dan sebagainya, atau pengusaha luar tapi punya keinginan untuk membangun Sambas, yang luar biasa. Perlu juga saya sampaikan bahwa pada tahun 2023 itu banyak pembangunan yang kita laksanakan, tapi yang pasti satu kebahagiaan masyarakat khususnya yang ada di Kartiase sampai ke Segarau Sinun, sampai ke yang di dalam Kartiase dalam Perasa Sekuyang dianggarkan 21 miliar. 21 miliar untuk pembangunan jalan dan luar biasa. Dari Kartiase nak ke Sekuyang Perasa jalan dulu. Laki segi yang perlu kita dukungnya perjuangan Pak Bupati kita bahwa waktu itu arus transportasi di Sambas itu ada satu yang menjadi penghambat kita, karena dua jembatan batu yang ada itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 6 atau lebih, kendaraan besar lainnya, dan harus lewat Kartiase sehingga memerlukan
jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi Pak Bupati kita sedang memperjuangkan bagaimana supaya Kementerian PU bisa membangun jembatan duplikat. Jadi artinya sama dengan jembatan Kapuas. Jembatan Kapuas waktu itu kan lagi dibangun jembatan mendekat, artinya jembatan gandeng yang sama dengan dia. Termasuk juga jembatan Kapuas 1 yang ada di Pontianak. Jadi itu lagi diperjuangkan untuk jembatan batu yang ada di Pasar Pagi. Termasuk juga jembatan batu yang ada di Kampung Dagang, Tak Asam. Mudah-mudahan perjuangan Pak Bupati tentunya dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat bisa diberkahi Allah. Amin, amin. Kemudian bisa terbangun jembatan yang menjadi harapan kita bersama. Amin, amin. Jadi ialah intinya bagaimana kita mengisi perpindahan ibu kota itu dengan perjuangan yang luar biasa dari pendahulu kita, ditambah dengan mengisinya. Yang mengisinya itu salah satunya di bawah kepemimpinan Pak Bupati kita Sartono Ropi yang pembangunannya luar biasa. Baik, Bang De, selamat terjadi yang sangat panjang lebar menceritakan dari awal terbentuknya kabupaten sampai pindah ke Singkawang sampai kita balikkan lagi ke Sambas serta bagaimana pemerintahan Bupati kita Sartono Ropi mengisi pemindahan ibu kota. Tak terasa waktu juga yang usaha kita Bang De kasih kurang lama tapi apa boleh buat. Dan satu hal kita perlu bersyukur kepada senior-senior kita, inisiator konseptor kita yang telah berhasil memindahkan ibu kota dari Singkawang kembali ke Sambas. Kita doakan ahli keluarga, ahli waris tetap sehat selalu. Dan juga kita berharap semoga Bang De Slamet nanti cepat menyelesaikan buku yang disebut tadi Amin. Saya catat nak baca ini nanti baik tentang Geratak Sapu maupun tentang jembatan Sungai Sambas Besar. Baik pemirsa sahabat Facebook Bang Bob yang berbahagia, waktu itu yang memisahkan kita. Saya Bang Adi Nurhadi, mohon maaf kalau dalam acara itu ada salah kata, salah bahasa, karena bagaimanapun saya adalah manusia biasa. Terima kasih Bang Neslan atas ajarannya. Demikian yang harus kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.